Bayangkan seorang janda muda sederhana dari Lumajang, berangkat jadi TKW ke Hong Kong demi anaknya. Namun, ia dituduh mencuri oleh majikan kaya raya. Semua bukti diarahkan kepadanya, hampir saja ia dipenjara. Tapi siapa sangka, setelah pengadilan membuktikan dirinya tidak bersalah, justru majikannya memberi kompensasi miliaran rupiah. Kini, saat ia pulang kampung, bukan hanya membawa harta, tapi juga pesona yang membuatnya jadi primadona kampung. Bagaimana kisahnya yang penuh air mata hingga akhirnya jadi wanita paling dikagumi di Lumajang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia channel Oji2 yang dirahmati Allah. Bismillah, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai kisah inspiratif dan penuh hikmah ini, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta like dan share video ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik penuh makna yang kami hadirkan setiap harinya. Di sebuah desa kecil di Lumajang, hidup seorang perempuan muda bernama Ratna. Usianya baru menginjak 26 tahun, namun takdir membuatnya menjadi janda di usia yang begitu muda. Suaminya, seorang buruh tani sederhana, meninggal dunia setelah lama berjuang melawan penyakit paru-paru. Kepergian sang suami membuat Ratna harus menanggung beban yang sangat berat. Membesarkan anak semata wayangnya yang masih berusia 5 tahun, seorang bocah laki-laki yang menjadi satu-satunya alasan Ratna bertahan. Ratna dikenal sebagai perempuan yang cantik sederhana. Wajahnya ayu khas Jawa Timur, dengan kulit sawo matang bersih, rambut hitam panjang yang sering ia ikat seadanya, dan mata teduh yang menyimpan kesedihan mendalam. Meski cantik, ia bukanlah tipe wanita yang suka berhias. Kehidupannya berputar hanya untuk mencari nafkah dan merawat anaknya. Di rumah kecil peninggalan orang tuanya, Ratna menata hidup dengan penuh kesabaran. Sehari-hari, ia bekerja apa saja, mencuci pakaian tetangga, membantu di warung, bahkan kadang ikut ke sawah untuk menanam padi. Namun, penghasilannya nyaris tak pernah cukup. Seringkali ia harus menahan lapar demi bisa membeli susu dan buku sekolah anaknya. Malam hari, Ratna duduk termenung di beranda rumah, memandang bulan yang menggantung di langit. Ia sering berbisik lirih, "Ya Allah, beri aku jalan. Aku tidak ingin anakku hidup kekurangan seperti ini." Desakan ekonomi semakin menghimpit. Hutang demi hutang menumpuk, biaya sekolah anak semakin tinggi, dan Ratna merasa hidupnya semakin sulit. Hingga suatu hari, seorang tetangga yang baru pulang dari luar negeri bercerita tentang pekerjaan sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong. Katanya, gajinya besar, bisa mencapai beberapa juta per bulan. Dengan hati bergetar, Ratna mulai mempertimbangkan pilihan itu. Namun, keputusan itu bukan tanpa air mata. Ratna tahu, menjadi TKW artinya ia harus meninggalkan anaknya. Malam demi malam ia tak bisa tidur, memikirkan bagaimana nasib anaknya jika ditinggalkan. Tetapi, ia sadar, demi masa depan sang buah hati, ia harus berkorban. Setelah sholat malam, ia mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, kuatkan hamba MU ini. Jika jalan ini yang terbaik, mudahkanlah." Dengan sisa tabungan dan bantuan dari saudara, Ratna mendaftar ke sebuah agen penyalur tenaga kerja resmi. Prosesnya panjang, penuh pemeriksaan dan pelatihan. Meski awalnya ia takut, Ratna meyakinkan dirinya sendiri bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang berjuang demi anaknya. Setiap kali rasa ragu datang, ia melihat wajah polos anaknya yang tersenyum dalam tidur, dan keyakinannya kembali menguat. Hari demi hari, persiapan keberangkatannya semakin dekat. Warga desa mulai membicarakan keberaniannya. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir dengan sinis. Ratna itu kan janda, berangkat ke luar negeri nanti malah macam-macam. Ratna hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu dunia selalu punya komentar, tapi hanya Allah yang tahu isi hatinya. Ia tidak ingin kemewahan, hanya ingin anaknya punya kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, dengan hati bergetar, Ratna memutuskan. Ia akan berangkat ke Hong Kong. Sebuah keputusan besar yang akan mengubah jalan hidupnya. Dengan air mata yang menetes, ia memeluk anaknya erat,
berjanji dalam hati bahwa semua penderitaan ini akan terbayar. Ia yakin, langkah beratnya ini adalah jalan Allah untuk memperbaiki hidupnya dan anaknya. Pesawat yang membawa Ratna akhirnya mendarat di Bandara Internasional Hong Kong. Hatinya berdebar, matanya berkaca-kaca. Dari balik jendela pesawat ia menatap kota modern dengan gedung-gedung tinggi yang seolah menyentuh langit. Semua terasa asing, berbeda jauh dengan desa kecil di Lumajang yang penuh sawah dan pepohonan hijau. Dengan langkah ragu tapi penuh tekad, Ratna menapakkan kakinya di negeri orang, negeri yang kelak akan menguji kesabaran dan ketabahannya. Hari pertama bekerja, Ratna disambut oleh keluarga majikannya, seorang pengusaha kaya raya dan istrinya. Rumah tempat ia bekerja sangat megah, lantainya berkilauan, dindingnya dihiasi lukisan mahal, dan setiap sudutnya dipenuhi barang mewah. Ratna nyaris tak percaya bisa berada di dalam rumah sebesar itu, tapi ia tahu dirinya hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Ia menunduk, bersikap sopan, lalu menerima tugas-tugas yang diberikan. Setiap pagi, Ratna bangun sebelum matahari terbit. Ia membersihkan rumah yang begitu luas, menyiapkan sarapan, mengurus pakaian, hingga merawat anak-anak majikannya. Ia bekerja tanpa mengenal lelah. Senyum tulus selalu ia hadirkan meskipun tubuhnya sering letih. Dalam hatinya ia selalu berbisik, "Aku harus kuat. Aku harus sabar. Semua ini demi anakku di Lumajang." Namun, hidup di rumah mewah itu tidaklah seindah yang dibayangkan. Ratna kerap menerima perlakuan yang tidak adil. Kadang, makanan yang sudah ia masak dengan susah payah dianggap hambar dan dibuang begitu saja. Ada kalanya ia dimarahi hanya karena salah menaruh barang. Bahkan, ada tamu majikannya yang dengan enteng mencibirnya, "Janda desa, apa bisa kerja dengan baik di sini?" Kata-kata itu menusuk hatinya, membuatnya ingin menangis, tapi Ratna menahan diri. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Ratna duduk di kamarnya yang kecil di pojok rumah. Ia merindukan anaknya. Foto anaknya selalu ia letakkan di meja kecil, menjadi sumber kekuatan di tengah kesepiannya. Sering ia menatap foto itu sambil berdoa lirih, berharap anaknya baik-baik saja di kampung. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan, tapi setiap kali lemah, ia kembali menguatkan hati dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Hari-hari Ratna terus berjalan dengan penuh ujian. Banyak pekerja rumah tangga lain yang memilih melawan ketika diperlakukan kasar, tapi Ratna berbeda. Ia memilih bersabar, tidak pernah mengeluh, tidak pernah membalas. Kesabarannya membuat sebagian orang terheran-heran. Ada juga tetangga sesama TKW yang menasihatinya, "Ratna, kamu jangan terlalu sabar, nanti diperlakukan seenaknya." Tapi Ratna hanya tersenyum. Baginya, sabar adalah kunci. Ia percaya, jika ia tetap ikhlas dan jujur, Allah akan membukakan jalan keluar. Meski dihujani cemoohan dan dipandang rendah karena statusnya sebagai janda desa, Ratna tetap bekerja dengan hati. Ia merawat anak-anak majikannya dengan penuh kasih sayang, bahkan lebih dari yang ia berikan pada dirinya sendiri. Anak-anak itu mulai dekat padanya, sering mencari Ratna ketika sedih atau takut. Saat itulah Ratna merasa ada secercah kebahagiaan di tengah hidupnya yang penuh luka. Setiap gajian, Ratna selalu menyisihkan sebagian besar uangnya untuk dikirim ke Lumajang. Ia merasa lega bisa membantu anaknya sekolah dan meringankan beban keluarga di kampung. Meski dirinya harus menahan lapar dan hidup sederhana di negeri orang, Ratna bahagia karena anaknya bisa tumbuh lebih baik. Dalam hatinya ia yakin, setiap air mata yang jatuh, setiap lelah yang dirasakan, kelak akan berbuah manis. Ia hanya perlu bertahan. Hari itu, suasana rumah majikan Ratna terasa berbeda. Istri majikan, seorang wanita anggun namun berwatak keras, berteriak panik dari kamar pribadinya. "Kalung berlian saya hilang. Harganya ratusan juta. Siapa yang berani mengambilnya?" Suaranya menggema ke seluruh ruangan, membuat semua orang di rumah itu terkejut. Para pekerja lain saling berpandangan, bingung dan takut. Tak lama kemudian, tatapan tajam sang majikan wanita langsung mengarah pada Ratna. "Kamu, Ratna, kamu yang paling sering masuk kamar ini.
Jangan-jangan kamu pencurinya. Ucapan itu membuat darah Ratna seolah berhenti mengalir. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, dan matanya membesar tak percaya. Tidak, Nyonya, saya tidak pernah, saya tidak berani. Suaranya terbata, hampir tak terdengar. Namun, siapa yang mau percaya? Bagi mereka, Ratna hanyalah seorang pembantu desa, seorang janda miskin yang dianggap mudah tergoda harta. Beberapa pekerja lain ikut menyudutkan. Iya, bisa jadi benar. Dia kan sering terlihat di kamar Nyonya, membersihkan dan menata barang-barang. Siapa lagi kalau bukan dia? Kalimat-kalimat itu menusuk hati Ratna seperti pisau yang tajam. Seketika, dunia Ratna runtuh. Ia ditarik kasar oleh pengawal rumah, dibawa ke ruang tamu, lalu diinterogasi di hadapan semua orang. Tangannya bergetar, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu tentang kalung itu. Namun, suara tangisnya tenggelam oleh teriakan dan tuduhan yang silih berganti. Hari itu, polisi pun dipanggil ke rumah megah tersebut. Ratna semakin gemetar melihat seragam hitam mereka masuk dengan wajah serius. Kami mendapat laporan ada pencurian. Mana orangnya? Ratna ditunjuk. Ia hampir tak bisa berdiri, lututnya lemas. Ia mencoba memohon, "Saya tidak bersalah, Tuan Polisi, demi Allah saya tidak mengambil apa-apa." Tapi siapa yang peduli? Semua bukti seolah mengarah padanya. Ia yang paling sering bersih-bersih kamar, ia yang paling dekat dengan lemari perhiasan. Di hadapan polisi, Ratna hanya bisa menangis. Air matanya jatuh deras, membasahi wajahnya yang pucat. Ia menengadah dalam hati, berdoa penuh kepasrahan, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu isi hatiku. Aku tidak bersalah. Jika ini ujian MU, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku terjebak dalam fitnah ini." Doa itu menjadi satu-satunya pegangan di tengah badai fitnah yang hampir menghancurkan hidupnya. Malam itu, Ratna dikurung di kamar kecil, dijaga agar tidak melarikan diri sebelum penyelidikan dilakukan. Suasana kamar yang biasanya menjadi tempatnya menenangkan diri, kini berubah menjadi penjara yang penuh rasa sakit. Ia menangis sampai matanya bengkak, merindukan anaknya di Lumajang. "Nak, maafkan ibu, mungkin ibu akan lama tidak pulang," gumamnya lirih, seolah berbicara pada foto anaknya yang selalu ia bawa. Ratna tahu, jika tuduhan itu tidak terbantahkan, ia bisa saja dipenjara di negeri orang. Bayangan dirinya mendekam di balik jeruji besi membuat tubuhnya semakin lemas. Semua doa ia panjatkan, berharap keajaiban datang. Hatinya berkecamuk. Bagaimana nasib anaknya jika ia benar-benar dipenjara? Siapa yang akan merawatnya? Pikiran itu membuatnya semakin hancur. Hari-hari setelah itu menjadi masa tergelap dalam hidup Ratna. Nama baiknya dicemarkan, harga dirinya diinjak. Setiap tatapan orang di rumah itu penuh dengan kecurigaan dan kebencian. Ia sendirian, tak punya siapa-siapa untuk membela diri. Tapi meski demikian, Ratna memilih pasrah kepada Allah. Baginya, hanya Allah yang bisa menunjukkan kebenaran di tengah fitnah yang kejam ini. Inilah titik terendah dalam perjalanan Ratna. Dari seorang janda yang penuh harapan ingin memperbaiki hidup, kini ia terancam kehilangan segalanya. Namun, di balik tangisan dan kesedihan itu, ia tetap yakin. Allah tidak pernah tidur, dan kebenaran suatu hari pasti akan terungkap. Hari-hari penuh tekanan itu akhirnya mulai menemukan titik terang. Setelah Ratna ditahan sementara waktu, polisi Hong Kong melakukan penyelidikan intensif. Mereka memeriksa rekaman CCTV rumah, jejak sidik jari, hingga melakukan pemeriksaan detail di lemari perhiasan yang hilang. Ratna yang terus menangis dalam doa, hanya bisa menunggu dengan hati berdebar, seolah setiap detik berjalan begitu lambat dan penuh siksaan. Beberapa hari kemudian, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pekerja lama yang dipercaya oleh keluarga itu, seorang pembantu senior yang sudah bertahun-tahun bekerja, masuk ke kamar majikan pada malam hari. Ia dengan cepat mengambil kalung berlian, lalu menyembunyikannya di tas pribadinya. Saat bukti ini ditemukan, polisi segera bertindak.
Perhiasan itu akhirnya berhasil ditemukan di kamar pekerja tersebut. Berita itu menyebar cepat ke seluruh rumah. Semua yang sebelumnya menuduh Ratna, kini terdiam tak percaya. Sang majikan wanita yang sebelumnya lantang menuding, kini wajahnya memucat. Ia tak menyangka, orang yang selama ini ia percaya justru menjadi pelaku, sementara Ratna yang polos dan jujur hampir hancur karena fitnah. Hari itu, Ratna dipanggil ke ruang tamu besar. Polisi hadir, majikan dan keluarganya pun duduk dengan wajah penuh penyesalan. Seorang polisi menatap Ratna dengan serius, lalu berkata, "Nona Ratna, kami mohon maaf. Ternyata Anda tidak bersalah. Semua tuduhan terhadap Anda resmi dicabut." Begitu kalimat itu terdengar, air mata Ratna langsung mengalir deras. Tangisnya bukan lagi karena kesedihan, tapi campuran antara lega, syukur, dan luka yang terlalu lama dipendam. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berulang kali mengucap, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau tunjukkan kebenaran MU." Majikan wanita yang selama ini bersikap keras akhirnya berdiri mendekati Ratna. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. "Ratna, maafkan saya. Saya sudah salah menuduhmu. Saya terlalu cepat percaya pada tuduhan tanpa bukti. Padahal kamu selalu bekerja dengan tulus." Ratna terdiam, hatinya hancur tapi sekaligus lega. Ia hanya menunduk sambil menangis. Dalam dirinya, rasa sakit karena difitnah masih melekat, namun ia memilih berkata lirih, "Saya ikhlas, Nyonya. Saya hanya ingin pulang dengan nama baik." Proses hukum pun berjalan. Di pengadilan, Ratna dibebaskan sepenuhnya dari segala tuduhan. Hakim menyatakan bahwa Ratna tidak bersalah dan justru layak mendapatkan keadilan atas fitnah yang hampir merenggut kebebasannya. Suasana ruang sidang hari itu penuh haru. Beberapa TKW lain yang mengenal Ratna ikut hadir, mereka menangis bahagia melihatnya bebas. Ratna, dengan pakaian sederhana, berdiri di hadapan hakim sambil menunduk. Air matanya jatuh, namun senyum syukur menghiasi wajahnya. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, terima kasih Engkau tunjukkan kebenaran. Aku hanya wanita lemah, tapi Engkau selalu jadi pelindungku." Sementara itu, majikan Ratna semakin merasa bersalah. Mereka sadar, jika bukan karena penyelidikan polisi, mungkin Ratna sudah mendekam di penjara. Rasa bersalah itu semakin besar ketika mereka melihat betapa Ratna tetap sabar, tidak pernah membalas dengan amarah. Kelembutan dan keteguhan Ratna membuat mereka kagum sekaligus malu. Inilah momen titik balik bagi Ratna. Dari seorang janda miskin yang hampir binasa karena fitnah, ia kini berdiri tegak sebagai wanita yang terhormat. Semua tuduhan runtuh, dan kebenaran akhirnya bersinar. Hatinya masih menyisakan luka, namun di atas segalanya, ia bersyukur karena Allah telah menolongnya dengan cara yang begitu agung. Ratna pun berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan melupakan hari kelam itu, tapi ia juga tidak akan membiarkan rasa sakit membuatnya dendam. Ia akan melanjutkan hidup dengan hati yang lebih kuat, penuh keyakinan bahwa setiap kesabaran pasti akan dibalas dengan keadilan. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah terlupakan dalam hidup Ratna. Setelah sekian lama menanggung malu, tuduhan, dan tekanan batin yang membuatnya hampir kehilangan harapan, akhirnya keadilan berpihak padanya. Pengadilan Hong Kong menyatakan Ratna tidak bersalah, bahkan menegaskan bahwa dirinya adalah korban fitnah. Tangis bahagia tak bisa lagi ia bendung. Sungguh, hanya Allah yang tahu betapa besar luka di hatinya selama melewati cobaan berat ini. Di ruang sidang, majikan Ratna yang kaya raya berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Wajah yang tadinya keras dan penuh amarah kini luluh, disertai nada suara bergetar saat berbicara di hadapan hakim. "Ratna, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya telah salah menuduhmu. Tuduhan itu tidak adil, dan saya sadar betul bahwa engkau sudah bekerja dengan tulus untuk keluarga kami. Kesalahan ini adalah aib yang harus kami tanggung." Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Ratna hanya bisa menunduk, air matanya mengalir deras. Ia tak mampu membalas kata-kata, karena luka batin yang dirasakannya terlalu dalam. Namun, sebagai seorang wanita yang sabar,
ia tetap berusaha mengikhlaskan. Dalam hatinya ia hanya berbisik, "Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pemberi balasan." Tak berhenti sampai di situ, keluarga majikan mengambil langkah besar. Mereka memberikan kompensasi dalam bentuk uang sebagai bentuk tanggung jawab dan permintaan maaf. Jumlahnya tak main-main, mencapai miliaran rupiah jika dikonversikan ke mata uang Indonesia. Ratna terkejut mendengarnya. Wanita sederhana dari kampung kecil di Lumajang itu tak pernah sekalipun membayangkan akan memegang uang sebanyak itu dalam hidupnya. Awalnya Ratna menolak. "Saya tidak bekerja untuk uang sebanyak ini, saya hanya ingin nama saya dibersihkan." Namun pihak majikan dengan tegas menjawab, "Terimalah. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kehormatanmu. Biarlah ini menjadi penebus kesalahan kami." Dengan hati bergetar, Ratna akhirnya menerima. Ia sadar, Allah telah mengatur jalan hidupnya dengan begitu indah. Dari seorang janda miskin yang penuh luka dan perjuangan, kini ia berdiri sebagai wanita yang terbukti jujur dan terhormat. Uang miliaran itu bukan hanya rezeki, tapi juga bukti nyata bahwa kesabaran selalu berbuah manis. Malam itu, Ratna menangis lama dalam doa. Ia sujud di atas sajadah kecil di kamar kontrakannya, memohon ampunan sekaligus bersyukur. "Ya Allah, betapa maha baik Engkau. Aku tidak pernah membayangkan semua ini, tapi Engkau buktikan bahwa tidak ada air mata yang sia-sia. Terima kasih. Ya Allah, semoga rezeki ini menjadi berkah untukku dan anakku." Keesokan harinya, Ratna mulai mengurus kepulangannya ke Indonesia. Berbekal uang yang kini ia miliki, ia bisa membayangkan kehidupan yang berbeda di kampung halamannya. Ia ingin membangun rumah untuk anaknya, memberikan pendidikan terbaik, dan mungkin membuka usaha agar bisa mandiri tanpa harus meninggalkan tanah air lagi. Saat mengemas barang-barangnya, Ratna sempat menatap cermin. Sosok yang ia lihat bukan lagi Ratna yang sama ketika pertama kali datang ke Hong Kong. Penuh ketakutan, kelelahan, dan rasa minder. Kini ia adalah Ratna yang tegar, kuat, dan terhormat. Ia membawa pulang bukan hanya uang miliaran, tapi juga harga diri dan kebanggaan. Hidupnya yang dulu dipenuhi air mata kini perlahan berganti senyum. Ratna tahu, jalan panjang masih menantinya. Tapi dengan keyakinan penuh, ia melangkah pulang sebagai seorang wanita yang terhormat, siap menyongsong kehidupan baru di kampung halaman Lumajang. Hari yang paling ditunggu akhirnya tiba. Setelah sekian lama berjuang di negeri orang, Ratna kembali menjejakkan kakinya di tanah kelahirannya, Lumajang. Saat bus yang ditumpanginya berhenti di terminal kecil, mata Ratna langsung berkaca-kaca. Bau tanah, suara khas pasar, serta wajah-wajah ramah orang kampung menyambutnya dengan hangat. Namun kali ini, kepulangannya berbeda. Ia pulang bukan sebagai janda miskin yang dulu penuh air mata, melainkan sebagai wanita yang telah membuktikan dirinya kuat, terhormat, dan kini kaya raya. Saat Ratna sampai di rumahnya yang lama, yang dulu sederhana dan hampir roboh, ia langsung terdiam. Rumah itu kini telah ia renovasi sebelum kepulangannya. Dengan uang hasil kompensasi, Ratna membangun rumah megah yang berdiri kokoh di pinggir desa. Catnya putih bersih, dengan halaman luas tempat anaknya bisa bermain, serta teras lebar yang sering menjadi pusat perhatian orang lewat. Rumah itu seolah menjadi simbol dari perjalanan getir yang akhirnya berbuah manis. Tak butuh waktu lama, kabar tentang kepulangan Ratna menyebar cepat di seluruh kampung. Warga berbondong-bondong datang, ada yang sekadar ingin melihat, ada pula yang ikut memberi selamat. Mereka masih ingat Ratna yang dulu pergi dengan wajah penuh cemas, seorang janda muda yang meninggalkan anaknya demi mencari rezeki di negeri orang. Kini ia kembali dengan wajah berseri, senyum penuh kebahagiaan, dan kisah luar biasa yang membuatnya jadi buah bibir. Tak sedikit orang yang kagum pada Ratna. Banyak yang berbisik di warung, "Lihat Ratna sekarang, rumahnya kayak rumah orang kota." Atau, "Siapa sangka janda muda itu bisa sukses sebesar ini." Semua mata kini tertuju padanya, dan tak jarang ada rasa iri di hati sebagian orang. Namun Ratna tetap rendah hati. Ia tidak pernah menyombongkan diri. Bahkan, ketika ada yang bertanya soal kekayaannya, ia hanya tersenyum sambil berkata,
Semua ini hanya titipan Allah. Saya hanya berusaha sabar dan jujur. Dengan modal yang ia punya, Ratna mulai membuka usaha kecil-kecilan. Ia membangun toko kelontong di dekat rumahnya, membuka lapangan kerja bagi tetangga, bahkan membantu beberapa anak yatim untuk bersekolah. Perlahan, usahanya berkembang, hingga ia benar-benar dikenal sebagai sosok wanita inspiratif. Namun, kepulangannya juga membawa tantangan baru. Banyak lelaki yang mulai mendekatinya. Dari pemuda kampung yang jatuh hati karena kecantikannya, hingga duda mapan yang melihat Ratna sebagai pasangan ideal. Tak jarang pula orang tua dari pihak laki-laki datang melamar, berharap Ratna bersedia menjadi istri. Tapi Ratna tetap tegas menjaga martabat. Ia tak ingin kehidupannya hancur hanya karena tergoda cinta sesaat. Aku sudah pernah kehilangan suami, aku tahu rasanya hancur. Aku tidak ingin memilih jalan hanya karena tergoda harta atau rayuan. Jika ada jodoh, biarlah Allah yang mengatur. Untuk saat ini, tugasku adalah membesarkan anakku dan menjaga amanah rezeki yang telah Allah titipkan. Begitu ucap Ratna pada ibunya suatu malam. Sikapnya yang tegar dan penuh prinsip itulah yang membuatnya semakin dihormati. Ratna memang menjadi primadona, tapi bukan karena paras cantiknya semata. Ia adalah simbol perjuangan, kesabaran, dan kehormatan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Malam hari, Ratna sering duduk di teras rumah barunya sambil menatap langit Lumajang yang bertabur bintang. Angin malam berhembus sejuk, mengingatkannya pada masa-masa sulit saat ia menahan tangis di negeri orang. Kini, semua terasa seperti mimpi. Ia pulang sebagai pemenang, sebagai primadona kampung, bukan karena kekayaan semata, melainkan karena harga diri dan perjuangan hidup yang ia bawa pulang. Kehidupan Ratna kini telah berubah total. Rumahnya megah, usaha berkembang, dan ia menjadi sosok yang dikagumi banyak orang di kampung Lumajang. Namun, pesona Ratna bukan hanya karena kekayaan atau paras cantiknya, melainkan karena hati yang tulus, sabar, dan penuh kasih sayang. Semua orang yang mengenalnya bisa merasakan energi positif yang terpancar dari dirinya. Ratna memutuskan untuk menggunakan hartanya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ia membangun sebuah musola baru di desa, mengganti yang lama dan rusak, agar warga bisa beribadah dengan nyaman. Ia menambahkan tempat wudhu yang bersih, lampu yang terang, dan kursi-kursi untuk jamaah lansia. Peresmian musola menjadi momen bahagia, di mana Ratna berdiri di depan warga sambil tersenyum hangat. Merasa doa dan perjuangannya selama ini akhirnya membuahkan hasil nyata. Selain itu, Ratna juga peduli pada anak-anak yatim. Ia menyediakan beasiswa sekolah, perlengkapan belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler agar mereka bisa tumbuh dengan baik dan penuh kesempatan. Setiap kali melihat anak-anak itu tersenyum bahagia karena bisa belajar tanpa khawatir biaya, Ratna merasakan kebahagiaan yang tak tergantikan. Bagi Ratna, memberikan kembali kepada masyarakat adalah bentuk rasa syukur yang paling tulus. Ratna juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa. Ia mempekerjakan beberapa orang untuk membantu mengelola toko dan usaha kecilnya, sekaligus membimbing mereka agar lebih mandiri. Dengan demikian, uang yang ia peroleh tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga membantu membangkitkan ekonomi kampung. Banyak tetangga yang mengagumi inisiatifnya, menyebutnya sebagai sosok yang bukan sekadar kaya, tapi kaya hati. Banyak orang mencoba mendekatinya karena kecantikannya, tapi Ratna tetap menjaga prinsip. Ia menegaskan bahwa hatinya tidak bisa dibeli oleh rayuan atau kekayaan orang lain. Aku ingin menjadi contoh bagi anakku dan warga desa, bahwa kesabaran, kejujuran, dan doa itu lebih berharga daripada semua gemerlap dunia. Ujarnya suatu hari di hadapan beberapa tetangga. Hari-hari Ratna kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana tapi bermakna. Setiap pagi ia mengawali dengan doa, membaca Al-Quran bersama anaknya, lalu mengatur kegiatan sosial yang ia jalankan. Malam hari, ia duduk di teras rumah, melihat langit Lumajang yang bertabur bintang, sambil merenungi perjalanan hidupnya. Dari janda muda miskin yang penuh air mata, kini ia menjadi simbol kesabaran, kejujuran, dan keberkahan. Keberhasilan Ratna menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Para tetangga sering berkumpul untuk mendengar kisahnya, bagaimana ia berjuang di negeri orang, menghadapi fitnah, dan akhirnya pulang sebagai pemenang. Ratna selalu menekankan bahwa kunci dari semua itu adalah doa, kesabaran, dan tetap ikhlas di jalan Allah. Pesonanya kini bukan hanya pada wajah cantik, tapi pada hati yang tulus dan mulia. Ratna membuktikan bahwa air mata yang jatuh karena kesabaran dan doa bisa berubah menjadi kemuliaan. Namanya menjadi legenda di kampung, bukan karena harta semata, tetapi karena ketulusan hati dan keberaniannya menghadapi ujian hidup. Ia tetap menjadi primadona, tapi lebih penting lagi, ia menjadi ikon inspiratif bagi semua generasi di Lumajang. Sahabat Oji II yang baik hati, itulah kisah mengharukan sekaligus penuh hikmah tentang Ratna, janda muda dari Lumajang. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu sabar, ikhlas, dan yakin bahwa pertolongan Allah akan datang di saat yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Semoga yang subscribe, like, dan share channel ini selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.